Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Davide Tardozzi makin kagum, Marquez bersaudara tebus kemenangan sprint race MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP 2025. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut sukses memenangi sprint race di Red Bull Grand Prix of the Americas yang digelar di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, pada Minggu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menandai keberhasilan Marquez dalam meraih kemenangan sprint ketiganya secara beruntun musim ini setelah seri Portugal dan Argentina. Marquez, yang tetap setia dengan motor bernomor 93, tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Ia kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang membela BK8 Gresini Racing MotoGP, dan finish di posisi kedua. Sementara itu, juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia harus puas berada di tempat ketiga meskipun sempat memberikan perlawanan sengit di beberapa lap terakhir. Sejak awal balapan, Marc Marquez langsung tancap gas dan berhasil merebut posisi terdepan dari Francesco Bagnaia. Sirkuit kota memang dikenal sebagai salah satu trek favoritnya, di mana ia sudah mengoleksi banyak kemenangan di masa lalu. Dengan karakter sirkuit yang memiliki banyak tikungan tajam dan trek lurus panjang, Marquez memanfaatkan keunggulan motornya untuk mengungguli para rivalnya. Balapan sprint yang berlangsung selama 10 lap ini menyajikan aksi menegangkan, terutama di pertarungan antara Marc Marquez, Alex Marquez, dan Bagnaia. Alex Marquez sempat mencoba menyalip sang kakak di beberapa kesempatan, namun pengalaman dan kecepatan Marc membuatnya tetap berada di posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini membuat manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, semakin kagum dengan performa Marc Marquez. Tardozzi, yang awalnya sempat meragukan adaptasi Marquez dengan Ducati, kini semakin percaya bahwa kehadiran sang 8 kali juara dunia itu menjadi aset besar bagi tim. Saya tidak pernah melihat seorang pembalap yang mampu beradaptasi dengan Ducati secepat ini. Marc adalah fenomena, dia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki mental baja di lintasan, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan Marquez di sprint race ini menunjukkan betapa kuatnya Ducati di MotoGP 2025. Kami memiliki 3 pembalap di podium hari ini, itu membuktikan bahwa Ducati masih menjadi motor terbaik di grid, tambahnya. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil impresif dengan finish di posisi kedua. Pembalap Gresini Racing itu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar bayang-bayang sang kakak. Sejak awal musim, ia sudah beberapa kali menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pesaing utama di barisan depan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Bisa bersaing dengan Marc adalah hal yang luar biasa, dan ini membuktikan bahwa saya juga bisa bertarung untuk kemenangan, kata Alex usai balapan. Alex Marquez juga mengungkapkan bahwa dirinya terus belajar dari sang kakak dalam menghadapi persaingan di MotoGP. Marc selalu memberikan saya motivasi. Kami berlatih bersama, berdiskusi strategi, dan itu membantu saya berkembang sebagai pembalap, tambahnya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami balapan yang cukup sulit meskipun akhirnya mampu finish di podium. Pembalap asal Italia itu sempat kehilangan posisi saat duel dengan Marquez bersaudara dan harus puas finish di urutan ketiga. Ini bukan hasil yang saya inginkan, tapi kami tetap mendapatkan poin penting. Saya harus bekerja lebih keras lagi untuk balapan utama besok, ujar Bagnaia. Dengan hasil ini, persaingan di MotoGP 2025 semakin ketat. Marc Marquez kini semakin dekat dengan puncak klasemen sementara Alex Marquez juga mulai menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas lainnya. Dengan 3 seri awal yang sudah berlangsung, musim MotoGP 2025 mulai menunjukkan pola persaingan yang semakin menarik. Marc Marquez tampaknya benar-benar kembali ke performa terbaiknya setelah beberapa musim yang sulit, sementara Alex Marquez dan Bagnaia juga terus memberikan perlawanan sengit. Selain mereka, para pembalap seperti Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Pedro Acosta juga terus berusaha menemukan ritme terbaik mereka untuk menantang dominasi Ducati. Balapan utama MotoGP Amerika yang akan digelar esok hari diharapkan akan semakin seru dan penuh kejutan.
Dengan performa luar biasa Marc Marquez dan Alex Marquez, Ducati kini semakin kokoh di puncak persaingan MotoGP. Davide Tardozzi pun semakin optimis bahwa timnya bisa mengamankan gelar juara dunia tahun ini. Apakah Marc Marquez akan kembali mendominasi di balapan utama? Ataukah ada kejutan lain yang akan terjadi di kota? Kita tunggu saja aksi mereka di lintasan. Marc Marquez menang mudah di sprint race MotoGP Amerika 2025, bikin bos Tardozzi shock. Marc Marquez kembali membuktikan kehebatannya dengan meraih kemenangan mudah dalam sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Kemenangan ini menjadi hat-trick bagi Marquez setelah sebelumnya juga menjuarai sprint race di 2 seri awal musim. Hasil ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. Sprint race MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas, Kota, berlangsung pada Minggu, 30 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil impresif meraih pole di sesi kualifikasi. Di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio dan adiknya, Alex Marquez. Ketika lampu hijau menyala, Marquez langsung melesat dengan sempurna, mempertahankan posisinya sebagai pemimpin balapan. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-6, langsung melejit ke posisi kedua dalam sekejap, menyalip beberapa pembalap sekaligus. Alex Marquez tetap berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Quartararo dan Pedro Acosta. Di awal lap kedua, Alex Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marc dan Alex mulai membuka jarak dengan pembalap-pembalap di belakang mereka, menunjukkan dominasi keluarga Marquez di trek yang terkenal menantang ini. Kombinasi antara pengalaman, strategi, dan keberanian membuat Marc Marquez tak terkejar sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya, Marquez dengan cepat menciptakan selisih waktu yang cukup aman dari kejaran Alex dan Bagnaia. Keunggulan ini semakin terlihat ketika di pertengahan balapan, Marquez tetap stabil dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Saya merasa sangat nyaman dengan motor sejak awal sesi latihan. Kami sudah punya strategi yang jelas, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Balapan ini terasa lebih mudah dibanding 2 sprint race sebelumnya, kata Marquez setelah kemenangan gemilangnya. Tak hanya kecepatannya yang mengesankan, cara Marquez bertahan dari kekacauan di awal balapan juga menuai pujian. Start yang penuh tekanan dan persaingan ketat di tikungan pertama seringkali menjadi momen krusial, namun Marquez mampu mengatasinya dengan sangat baik. Keberhasilan Marquez di sprint race Amerika membuat banyak pihak terkejut, termasuk bos Ducati, Davide Tardozzi. Tardozzi, yang sebelumnya optimistis dengan peluang Francesco Bagnaia dan tim lainnya, tampak terkejut dengan betapa dominannya Marquez di atas motor barunya. Jujur saja, saya tidak menyangka Marquez bisa menang dengan begitu mudah. Kami tahu dia adalah pembalap luar biasa, tetapi ini di luar ekspektasi kami. Dia terlihat seperti tidak kesulitan sama sekali, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Performa Marquez yang luar biasa ini menegaskan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama bagi Ducati dan tim-tim lainnya di musim 2025. Dengan 3 kemenangan beruntun dalam sprint race, tekanan kini ada di pihak Ducati dan rival-rival Marquez lainnya. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara sprint race MotoGP 2025. Sementara itu, adiknya, Alex Marquez, juga menunjukkan performa yang impresif dengan finish di posisi kedua, membuktikan bahwa keluarga Marquez masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga tetap optimistis dengan peluangnya di balapan utama. Kami harus mengakui bahwa Marquez sangat kuat di sprint race ini. Tapi besok di balapan utama, saya akan mencoba segalanya untuk membalasnya, kata Bagnaia. MotoGP 2025 tampaknya akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kembalinya Marquez dalam performa terbaiknya, Ducati harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasinya. Para penggemar pun semakin tidak sabar menantikan aksi seru di balapan utama besok. Akankah Marquez kembali memenangkan balapan utama di Amerika?
atau tim satelit Ducati dan tim lainnya bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Yang pasti, persaingan di MotoGP 2025 semakin panas. Musim MotoGP 2025 diawali dengan dominasi Marc Marquez yang mencuri perhatian dunia balap motor. Kemenangan beruntun di dua seri pertama menegaskan posisinya sebagai penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Namun, di balik kesuksesan tersebut, muncul kontroversi yang melibatkan Jorge Martin, juara bertahan MotoGP 2024. Marc Marquez memulai musim 2025 dengan performa impresif. Di seri pembuka di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marquez berhasil meraih pole position dan memenangkan sprint race serta balapan utama. Keberhasilan ini berlanjut di seri kedua di Argentina, di mana Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan kemenangan gemilang. Catatan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dengan selisih poin yang signifikan dari para pesaingnya. Sementara itu, Jorge Martin, yang musim ini beralih ke tim Aprilia Racing, harus absen di dua seri awal akibat cedera yang dialaminya saat tes pramusim di Sepang, Malaysia. Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi dan melewatkan beberapa balapan awal musim. Absennya Martin memberikan peluang bagi Marquez untuk memimpin klasemen tanpa perlawanan dari juara bertahan. Namun, situasi ini memicu spekulasi dan kontroversi. Beberapa pihak menduga bahwa Marquez memanfaatkan data telemetri Jorge Martin saat masih di tim Pramac Racing untuk menyesuaikan gaya balapnya dan mengoptimalkan performa Desmosedici GP24. Hal ini dianggap memberikan keuntungan bagi Marquez dalam memahami karakteristik motor dan sirkuit, sehingga mampu tampil dominan di awal musim. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan motor. Sebelum bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez telah mempelajari dan mengamati gaya balap para pembalap Ducati lainnya, termasuk Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Ia mengakui bahwa kesuksesan Bagnaia dan Martin di atas Ducati mendorongnya untuk meniru gaya balap mereka demi transisi yang mulus dengan Gresini pada MotoGP 2024. Perubahan gaya balap ini terbukti efektif. Marquez mengadopsi pendekatan yang lebih kalem dan terkontrol, berbeda dengan gaya agresifnya di masa lalu. Ia menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, penting untuk mengelola risiko dan energi dengan lebih bijaksana. Saya sudah tidak berusia 20 tahun lagi, sekarang saya 32. Saya harus mengelola jatuh, tubuh saya, dan energi saya, ujar Marquez. Meskipun absen di awal musim, Jorge Martin tetap optimis dan tidak terkejut dengan performa Marquez. Ia mengakui bahwa kemenangan Marquez bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Kemenangan Marc bukanlah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, ujar Martin. Martin juga menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap keputusan Ducati yang lebih memilih Marquez untuk tim pabrikan. Sebaliknya, ia fokus pada tantangan baru bersama Aprilia dan bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar daripada mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah menjadi juara dunia. Saya senang seperti ini, ungkap Martin. Kontroversi mengenai penggunaan data telemetri dan adaptasi gaya balap menambah dinamika persaingan di MotoGP 2025. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Marquez secara langsung menggunakan data telemetri Martin, spekulasi ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan dan pentingnya setiap detail dalam mencapai kemenangan. Dengan kembalinya Jorge Martin di seri-seri mendatang, diharapkan persaingan semakin memanas. Martin bertekad untuk mengejar ketertinggalan poin dan membuktikan bahwa ia masih merupakan penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, Marquez akan berusaha mempertahankan dominasinya dan membuktikan bahwa kesuksesannya bukan semata hasil dari adaptasi, tetapi juga keterampilan dan dedikasi yang tinggi. MotoGP 2025 menjanjikan musim yang penuh dengan aksi, drama, dan kontroversi. Dominasi awal Marc Marquez menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun, dengan kembalinya Jorge Martin dan pembalap lainnya yang terus berusaha meningkatkan performa, persaingan menuju gelar juara dunia dipastikan akan semakin sengit.
Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu menantikan bagaimana cerita ini akan berkembang di sisa musim ini. Jorge Martin masih optimis bisa kejar Marquez di MotoGP 2025. Pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, tetap optimis dapat ikut bersaing merebut gelar juara MotoGP 2025 meski sudah melewatkan 2 seri balapan pertama. Martinator, julukannya, absen dari tes pramusim di musim dingin dan 2 balapan pertama MotoGP 2025 karena cedera yang ia alami saat tes pramusim. Dirinya pun akan kembali absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025 mendatang. Melewatkan 3 balapan tentu membuatnya kehilangan banyak poin. Meski begitu, pembalap asal Spanyol ini tetap bertekad untuk memberikan gelar pertama bagi Aprilia Racing. Saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar dari mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi saya senang, ujar Martin seperti yang dikutip dari Crash. Martin mengakui bahwa ia kemungkinan sudah tertinggal jauh dari para pesaingnya. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera terbiasa dengan motor baru. Setelah itu, Martin berjanji akan kembali lebih kuat di MotoGP. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km. Jadi, saya harus segera kembali dan terbiasa dengan motor, kata Martin. Meskipun mengalami awal musim yang sulit, Martin masih memiliki keyakinan bahwa ia bisa kembali bersaing di papan atas. MotoGP 2025 menjadi musim pertamanya bersama Aprilia Racing setelah meninggalkan Ducati. Perubahan tim ini tentu menjadi tantangan tersendiri baginya. Adaptasi dengan motor dan strategi balapan yang berbeda menjadi hal yang harus ia taklukkan dengan cepat. Sementara itu, Marc Marquez, yang kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati, tampil impresif di 2 balapan pertama musim ini. Dominasi Marquez di lintasan membuatnya menjadi salah satu kandidat terkuat dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan absennya Martin di 3 balapan awal, jarak poin antara keduanya akan semakin melebar. Namun, Martin tidak gentar. Ia tetap percaya diri bahwa dirinya bisa kembali ke performa terbaik dan mengejar ketertinggalan. MotoGP adalah musim panjang dengan banyak balapan tersisa, sehingga masih ada peluang untuk mengumpulkan poin dan bersaing di papan atas klasemen. Kami tahu betapa kompetitifnya Marquez dan Ducati. Tapi saya juga tahu bahwa saya memiliki potensi besar dengan Aprilia. Kami hanya perlu bekerja keras untuk memahami motor ini dengan lebih baik dan memaksimalkan potensinya, tambah Martin. Di sisi lain, tim Aprilia Racing juga menunjukkan dukungan penuh kepada Martin. Manajer tim, Massimo Rivola, menyatakan bahwa mereka tidak terburu-buru dan ingin memastikan Martin kembali dalam kondisi 100% sebelum kembali ke lintasan. Kami tidak ingin memaksakan Martin untuk kembali terlalu cepat. Kami ingin dia pulih sepenuhnya dan merasa nyaman dengan motor sebelum kembali bertarung di trek, kata Rivola. MotoGP 2025 memang menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Dengan kehadiran banyak pembalap muda berbakat dan peningkatan performa dari berbagai tim, persaingan untuk memperebutkan gelar juara dunia semakin sulit. Namun, Martin percaya bahwa dirinya masih memiliki kesempatan besar untuk menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia. Salah satu faktor yang bisa menjadi kunci bagi Martin adalah pengembangan motor Aprilia RSGP. Aprilia telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa musim terakhir, dan jika mereka mampu menghadirkan motor yang kompetitif, maka peluang Martin untuk bersaing di puncak klasemen masih terbuka lebar. Saya percaya pada tim ini dan proyek mereka. Saya yakin bahwa ketika saya kembali, kami bisa langsung bekerja keras dan mendapatkan hasil yang baik, tutup Martin. Kini, tantangan besar menanti Martin. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari ketertinggalan dan kembali bersaing di papan atas MotoGP 2025. Dengan semangat juangnya yang tinggi dan dukungan penuh dari Aprilia Racing, Martin masih berpeluang besar untuk menjadi ancaman bagi Marc Marquez dan para pembalap lainnya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.